Shalom, selamat pagi, good morning, Gereja Zion Church of Christ yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan Pastor Talk. Di pagi yang indah ini, saya mau melanjutkan kembali sharing terkait dengan perlengkapan rohani. Nah, kalau sebelumnya berbicara mengenai perisai iman, yaitu perlengkapan rohani yang keempat, perlengkapan rohani kelima yang akan kita bahas hari ini adalah ketopong keselamatan. Nah, kita sama-sama baca. Saya bacakan kembali ya satu ayat perikop ini, itu di Efesus 6 ayat 13 sampai ke 17. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan ayat ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, melanjutkan dari yang sebelumnya terkait dengan perlengkapan rohani, kali ini kita membahas terkait ketopong keselamatan. Nah, ketopong itu apa sih? Mungkin beberapa di antara kita udah jarang menggunakan kata ketopong ini ya. Nah, ketopong itu artinya adalah pelindung kepala atau helm. Nah, jadi ketopong itu fungsinya memberikan perlindungan buat kepalanya prajurit pada saat berperang. Nah, kalau kita semua tahu ya, kepala adalah organ tubuh yang paling rentan dan paling penting. Tempat di mana adanya pikiran kita, kesadaran kita, kehidupan kita, gitu ya. Bahkan tempat di mana adanya 5 indera kita: penglihatan, penciuman, peraba, pendengaran, perasa, semua ada di kepala. Nah, kalau kita kena serang kepalanya, ada serangan musuh dengan menggunakan pedang gitu karena kepala prajurit, kita pasti langsung mati, langsung kalah. Kalau misalnya terserang di tempat yang lain, organ bagian tubuh yang lain gitu kan, tangan, kaki, dan lain sebagainya, mungkin kita akan terluka tapi tidak langsung mati, tidak langsung kalah. Berarti ketopong atau pelindung kepala ini adalah hal yang sangat penting, perlengkapan yang sangat penting. Nah, yang uniknya di sini kalau kita lihat yang tertulis yang ditulis oleh Paulus, ketopongnya apa? Ketopong keselamatan. Nah, keselamatan di sini ditulis dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu soterion. Nah, soterion ini artinya keselamatan, yang berarti juga dalam bahasa Inggris salvation. Yang juga sama yang tertulis di Lukas 3 ayat 3 sampai ke 6. Kalau saya bacakan buat saudara, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekukan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, keselamatan di sini menggunakan kata yang sama, soterion. Jadi ketopong keselamatan di sini berbicara mengenai keselamatan yang kita terima melalui iman kita pada Kristus. Keselamatan yang kita terima itulah yang memberikan perlindungan yang absolut terhadap diri kita, terhadap kepala kita, nyawa kita, kehidupan kita. Dan melalui keselamatan kita yang kita terima oleh iman kita pada Yesus Kristus, yaitu kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengorbankan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal. Nah, keselamatan yang kita terima itu menjadi ketopong, perlindungan buat kepala kita. Jadi melalui keselamatan yang kita terima, kita hidup yang kekal. Kita tidak bisa diserang lagi terhadap godaan-godaan iblis, terhadap serangan-serangan, keraguan, tipu muslihat, dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa memusnahkan kita, tidak bisa mengalahkan kita, tidak bisa mematikan kita, karena kita ada keselamatan yang sudah kita terima. Ada amin. Mau ada apapun yang menyerang kita, kondisi apapun, pada saat kita sudah menerima keselamatan dari Allah, sifatnya kekal, kita tidak akan pernah kalah, tidak akan pernah
hilang keselamatan tersebut. Karena penebusan Yesus itu kekal. Tapi berbicara penebusan Yesus itu kekal, bukan berarti semua orang pasti selamat. Seperti Pastor Romi juga sering bilang ya, bahwa semua manusia itu tetap punya pilihan dan kesempatan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya atau tidak. Bangsa Israel pergi ke tanah perjanjian, tetapi nggak semua sampai ke sana. Karena bukan Tuhan yang tidak menepati janjinya, tetapi manusianya, mereka yang memilih untuk tidak mau ke sana. Ya kan? Untuk tidak percaya sampai akhir. Manusianya inilah yang lemah. Tuhannya tidak pernah gagal. Penebusan Yesus itu kekal. Keselamatan yang kita terima pun itu kekal. Cuman yang sering terjadi adalah manusia kita bisa diserang. Itulah sebabnya iblis selalu ada ingin menyerang kita. Dalam kondisi yang baik maupun yang jahat sekalipun, iblis selalu ingin mencoba menipu kita, membuat kita ragu atas keselamatan yang kita punya. Seberapa banyak di antara kita yang sering pernah gitu ya merasakan keraguan ini, terutama mungkin pada saat kita melakukan dosa yang mungkin yang membuat kita terikat, kita tidak bisa terlepas gitu ya. Terkadang kita mungkin bisa ngerasa tertindas gitu ya, tertuduh gitu. Kita merasa kayak kayaknya gue udah membuat Tuhan kecewa berat nih, kayaknya nggak layak deh untuk datang ke hadapan Tuhan. Nah, pikiran-pikirannya adalah serangan-serangan yang iblis inginkan ada di dalam pikiran kita, yang membuat kita ragu atas keselamatan yang telah kita terima. Kembali lagi, keselamatan itu sifatnya kekal karena Yesus dan Allah kita sifatnya kekal dan tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, tetapi berbicara peperangan rohani ini berarti juga bahwa kesadaran dan keyakinan kita atas keselamatan ini yang telah kita terima, itu adalah berbicara mengenai hidup dan mati. Apabila kita sudah kehilangan kepercayaan kita atas keselamatan yang kita terima, maka disitulah kita juga akan kalah dalam berperang. Sudah tidak ada lagi ketopong yang melindungi kepala kita. Dan inilah makanya hal ini sangat penting. Lihat bagaimana kondisi Yesus pada saat ia terpisah dengan Allah di atas kayu salib. Di Matius 27 ayat 45-50. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia manggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, dan mencucukkannya pada sebatang bulu dan beri Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah dia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Di sini kita bisa lihat kondisi Yesus pada saat ia terpisah dengan Allah. Ia berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Pada saat kondisi terpisah ini adalah kondisi di mana sama seperti pada saat kita kehilangan kepercayaan kita. Hidup dan mati kita ada di situ. Karena kita sudah tidak ada lagi perlindungan yang Tuhan berikan. Keselamatan itu sudah tidak ada lagi di kita pada saat kita sudah melupakan, kita sudah meninggalkan Yesus. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus selalu mengakui keselamatan yang kita terima? Beberapa gereja, saudara mungkin tahu ya, salah satu di gereja Katolik gitu ya, itu sering juga dalam beberapa ibadah gitu membacakan pengakuan iman rasuli. Nah, kita juga mungkin pernah juga gitu ya. Nah, ini bukan berarti kita harus melakukan pengakuan iman rasuli secara terus-menerus. Bukan itu. Gitu. Kita melalui persekutuan kita dengan Yesus, doa kita, pujian kita, penyembahan kita. Dari situlah sebenarnya bentuk di mana kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa kita selalu memiliki keyakinan tidak terlepas gitu ya sedetik pun dengan Yesus, bahwa kita percaya keselamatan itu sudah kita terima dan keselamatan itu akan selalu ada bersama dengan kita. Sama-sama boleh katakan amin. Amin. Nah, saudara, mungkin itu aja sharing dari saya pada pagi hari ini, yaitu berbicara mengenai ketopong keselamatan. Ini sangat penting karena melindungi kepala kita. Dan yang melindungi kepala kita adalah keselamatan yang telah kita terima. Keselamatan yang Yesus berikan secara cuma-cuma bagi kita yang mau percaya. Nah, sehingga apa sih yang harus kita lakukan?
saya kembali mau ingatkan buat saudara, kalau misalnya pernah gitu ya saudara, atau mungkin kondisi saat ini saudara kecewa sama Tuhan, meragukan Tuhan, ayo jangan serangan-serangan iblis ini mempengaruhi saudara. Bersekutulah, kembalilah pada Tuhan, karena seperti kita tahu, anak bungsu kembali pada bapaknya dalam kondisi apapun. Bapak dengan sangat senang hati menerima anak bungsu. Kena kondisi apapun yang kita punya, kesalahan apapun, janganlah sampai itu membuat kita terdakwa dan takut untuk datang pada Tuhan. Tetaplah datang pada Tuhan, mendekatkan diri kita pada Bapa, karena Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih, yang ingin selalu memberkati saudara dan saya. Demikian sharing pada pagi hari ini. Saya harap boleh memberkati saudara sekalian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.